Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Jaya Percaya Wijaya. Hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari Bill Gates selaku pendiri dan mantan CEO dari Microsoft. Never understood the first thing about this. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture. He'll do whatever he market. My mom, a hard time not following what she wanted. You don't raise a family hyper-focused in your Start head. out with developing his or her own definition of success. I don't want my brain to stop working. Pertama-tama, Bill Gates dikenal sebagai miliarder terkaya di dunia selama beberapa dekade hingga saat ini. Ia dikenal sebagai pendiri dari Microsoft bersama temannya Paul Allen. Bill Gates lahir pada 28 Oktober 1955 di Washington, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia memiliki rasa keingintahuan yang begitu tinggi dan ia menjawab rasa keingintahuannya dengan membaca buku. Ia mulai mengenal komputer pada usia 13 tahun dan sejak itu ia bermain dan mempelajari bahasa pemrograman terkait komputer. Nah, singkat cerita, ia ditarik oleh beberapa perusahaan karena kemampuan komputernya ketika ia berhasil membobol jam pemakaian sewa komputer di sekolahnya. Dan pada usia 17 tahun, ia mendirikan perusahaan pertamanya bersama temannya Paul Allen. Trafo Data adalah perusahaan mereka yang berbasis di sistem perhitungan lalu lintas. Walau akhirnya perusahaan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 73, Bill Gates berkuliah di Harvard dan ia memutuskan untuk tidak belajar secara tetap karena ia berfokus untuk pengembangan perusahaan komputer perangkat lunaknya bersama dengan temannya Paul Allen. Microsoft didirikan pada 4 April 1975 oleh mereka berdua. Dan pada tahun ini juga Bill Gates memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya lagi. Mereka mendapatkan kesuksesan pertama dengan kerjasamanya bersama dengan Gates untuk mengembangkan dan mendistribusikan Altair Basic seperti berikut. Nama Microsoft kemudian dikenal secara luas oleh para penggemar komputer dan sayangnya kerjasama antara Gates dan Microsoft berakhir pada akhir tahun 76 karena kecurangan monopoli oleh Gates. Dan pada tahun 80, Microsoft menjalin kerjasama dengan IBM. Microsoft mengembangkan MS-DOS untuk IBM PC dan dengan penjualan IBM PC yang menggunakan MS-DOS membuat Microsoft menjadi program basic utama bagi komputer-komputer saat itu. Pada masa jayanya, Microsoft bersaing ketat dengan Apple yang dimulai dan berpuncak pada tahun 83 dan tahun 85. Microsoft mengembangkan Windows sebagai program basic komputer dimulai dengan Windows 1 pada tahun 85, Windows 2 tahun 87, Windows 3 pada tahun 90 dan seterusnya. Bill Gates menikah dengan Melinda French pada 1 Januari tahun 94 di Hawaii, Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, era web itu dimulai dan Microsoft bersaing dengan Netscape terkait dengan perilisan Windows 95 dan Windows 95 Plus yang dilengkapi dengan Internet Explorer. Microsoft menunjukkan sekali lagi kekuatannya pada tahun 98 dengan merilis Windows 98 yang ditujukan untuk komputer rumah, yang dimana ini adalah peningkatan dari Windows 95. Pada tahun 98 sampai tahun 2002, Microsoft mengalami permasalahan hukum digugat oleh 20 bagian negara dan dinyatakan kalah dalam gugatan itu. Microsoft dinyatakan bersalah terkait monopoli perdagangan dan persaingan bebas dalam industri komputer. Bill Gates yang merasa lelah dengan permasalahan ini akhirnya memutuskan untuk secara bertahap mundur dari pekerjaannya.
dan mulai berfokus pada kegiatan amal. Memasuki tahun 99, Bill Gates dinobatkan sebagai miliarder pertama di dunia dengan kekayaan yang mencapai 100 juta US dollar. Pada tahun 2000, Bill Gates bersama istrinya Melinda French mendirikan yayasan amal mereka bernama Bill and Melinda Gates Foundation. Semenjak itu mereka mulai berfokus ke kegiatan amal hingga saat ini. Pada tahun 2008, Bill Gates bersama Warren Buffett yang pernah mencetak rekor sebagai orang terkaya di dunia, mencetak rekor kembali sebagai orang paling banyak berdonasi di dunia. Dan pada tahun yang sama, Bill Gates mengundurkan diri dari posisi presiden. Dari kisah hidup Bill Gates ini, kita dapat mempelajari mulai dari sikap kepemimpinan atau leadership yang dimiliki oleh Bill Gates dalam mengatasi segala permasalahan yang ada dan segala situasi. Kemudian memiliki tekad yang kuat, memiliki semangat pantang menyerah dalam melakukan segala sesuatu, tekun, komitmen dalam melakukan segala, dan yang terpenting mau belajar untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap segala sesuatu terkait dengan kita berbagi apa yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan adalah hal-hal yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Bill Gates. Dan saya kira itu semua dari saya dan sudah cukup. Sekian, terima kasih.